Shalom, selamat malam pemuda remaja yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada saat malam hari ini kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan karena pada saat malam hari ini kita boleh ada bersama-sama kembali berkumpul di tempat ini untuk mengikuti ibadah pemuda remaja pada saat malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat dan pertolongan Tuhan kita boleh ada sampai pada hari ini, sampai pada malam hari ini. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kita, melainkan semua karena Tuhan Yesus. Pemuda remaja yang terkasih, pada saat malam hari ini kita akan belajar renungan daripada firman Tuhan. Kita belajar bersama-sama pada saat malam hari ini. Buat pemuda remaja yang hadir, kita akan mendengarkan renungan daripada firman Tuhan. Pada saat malam hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan dengan tema belajar dari kegagalan. Renungan firman Tuhan pada saat malam hari ini terdapat dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai kepada ayat yang ke-26. Buat pemuda remaja yang membawa Alkitab, mungkin Alkitab dari HP, juga kita buka bersama-sama dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 25 dan ayat yang ke-26. Kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan pada saat malam hari ini. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dalam ayat yang ke-26 bagian B itu dikatakan, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji nama Tuhan. Pemuda remaja, pada saat malam hari ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, tentang belajar dari sebuah kegagalan. Pemuda remaja yang terkasih, ada sebuah peribahasa, pengalaman adalah guru yang terbaik. Namun peribahasa ini tidak asing lagi bagi kita. Yang asing bagi kita itu adalah memberi tempat bagi kegagalan untuk menjadi guru yang terbaik. Kita sebagai manusia itu justru cenderung menyembunyikan kegagalan. Kenapa kita sebagai manusia itu cenderung menyembunyikan kegagalan itu? Sebab kita berpikir bahwa kegagalan itu adalah sebuah aib di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Bukan sebagai guru yang terbaik. Padahal kegagalan pun bisa mengajarkan kita untuk menjadi yang lebih baik, untuk menjadi yang terdepan. Jadi pemuda remaja yang terkasih, pada saat malam hari ini kita belajar tentang sebuah kegagalan. Tuhan Yesus mengingatkan para muridnya akan peran dan fungsi Roh Kudus dalam mengajar. Apa yang diajarkan? Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu, seperti yang dikatakan dalam
ayat 26 bagian B, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itulah yang diajarkan oleh Roh Kudus. Jadi, buat pemuda remaja yang terkasih pada saat malam hari ini, kegagalan itu juga diberikan tempat supaya kegagalan itu mengajarkan kita sebagai manusia, mengajarkan kita sebagai umat Tuhan, supaya kita bisa menjadi lebih baik. Dari kegagalan mengajarkan kita supaya kita bisa lebih matang lagi, lebih dewasa dalam menjalani hidup kita. Dari kegagalan juga orang dapat mengambil hikmah. Dari kegagalan orang juga dapat mengambil hikmah. Jadi pada saat malam hari ini, buat pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa belajar dari sebuah kegagalan ini. Jangan jadikan sebuah kegagalan ini sebagai aib dalam kehidupan kita. Justru kita menjadikan kegagalan yang pernah terjadi mungkin dalam kehidupan kita itu sebagai guru yang baik. Karena kegagalan ini yang akan mengajarkan kita tentang segala sesuatu, tentang segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Pemuda remaja yang terkasih, dari kegagalan ini juga mengajarkan kita bahwa dalam setiap apa yang kita lakukan itu kita membutuhkan Tuhan Yesus yang bekerja, yang menyertai kita dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus sebelum Ia menuntaskan karyanya di dunia ini dan kembali kepada kemuliaan Bapa-Nya, Tuhan Yesus sudah menjanjikan kepada kita sebagai anak-anak-Nya, sebagai umat yang dikasihinya. Tuhan Yesus sudah menjanjikan segala sesuatu, menjanjikan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah menyediakan seorang penolong dalam kehidupan kita, dan pengajaran yang akan mendampingi kita, mendampingi kita selama di dunia. Jadi buat pemuda remaja yang terkasih, pada saat malam hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh membuka diri kita. Kita bisa belajar untuk tidak menyembunyikan kegagalan, sebab kegagalan itu adalah cerminan dari keterbukaan kita kepada Roh Kudus, sehingga ia bisa menyingkapkan apa yang baik yang akan kita petik dan kita lakukan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak menyembunyikan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus belajar dari sebuah kegagalan ini. Jangan jadikan sebuah kegagalan ini sebagai aib dalam kehidupan kita. Justru kita harus belajar dari sebuah kegagalan ini supaya kita bisa menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Pemuda remaja yang terkasih, pada saat malam hari ini kita semua sebagai anak-anak Tuhan pastinya tidak ada yang mau gagal. Namun kita bisa belajar dari sebuah kegagalan itu untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan menjadi anak-anak Tuhan yang lebih dewasa dalam menyingkapi atau dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi buat pemuda remaja,
pada saat malam hari ini, jangan pernah takut gagal dan jangan pernah malu dalam menghadapi kegagalan, sebab kegagalan itu justru akan memberitahu kita jalan untuk menuju ke keberhasilan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya buat pemuda remaja yang hadir pada saat malam hari ini, jadikanlah kegagalan itu sebagai guru yang baik untuk kita bisa belajar dari sebuah kegagalan yang mungkin pernah kita alami. Jangan jadikan kegagalan itu sebagai aib atau mungkin sebagai hukuman di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Namun kita jadikan kegagalan itu sebagai guru, sebagai penguat kita, sebagai penyemangat kita supaya kita bisa menjadi yang lebih baik lagi. Puji nama Tuhan, pemuda remaja yang terkasih, pada saat malam hari ini firman Tuhan kita cukup sampai di sini. Saya mengucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan buat pemuda remaja yang sudah meluangkan waktunya juga pada saat malam hari ini untuk bersama-sama kita mendengarkan renungan daripada firman Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih. Puji nama Tuhan. Selamat malam. Shalom.